Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan dan dirahmati Allah SWT, Sohibul Bait, guru kita Al-Ustaz Syukri Marfaum SAG, MPD, enggak apa-apa, MPD SAG. Alhamdulillah, guru-guru kita ini punya pangkat semua ya, punya titel semua. Ini merupakan suatu anugerah karunia dari Allah SWT. Kemudian guru kita Al-Ustaz Haji Udin Bahrudin Al-Bantani SAG. Kalau dia wajar SAG, bahkan lebih daripada SAG. Karena belum tentu SAG ngelotok huruf botak. Ya. Belum tentu SAG ngelotok huruf botak, huruf gundul. Termasuk saya, walaupun gelar RC hanya bisa baca kitab Jabrik, kitab gondrong. Kalau yang botak saya belum paham. Guru kita Al-Ustaz Adi Wijaya SAG dan guru kita Al-Ustaz Haji Edi Pahmu SAG MM. Dan lupa yang dirahmati Allah SWT, Ketua Majelis Salim Al-Barakah malam Jumat, Bapak Haji Raj Sahyandi berserta seluruh staf-stafnya, dan orang tua kita yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Ini merupakan contoh buat kita semua. Dalam usia sudah cukup lanjut, senantiasa istiqomah hadir di majelis taklim yang mulia ini, yaitu Bapak Haji Bonin dan seluruh jamaah majelis taklim Al-Barakah yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah pada malam Jumat yang penuh barokah ini. Kita dapat berhimpun di kediaman guru kita Al-Ustaz Haji Syukri Marfaum dalam rangka sama-sama kita bersilaturahim
dan melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu talabul ilmi. Salawat dari salam kita senantiasa haturkan kepada uswah kita, panutan kita, baginda Rasulullah SAW dan seluruh keluarga sahabat-sahabatnya. Tentunya harapan kita semua semoga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, masih suasana tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram. Tidak salahnya kita kembali mengingatkan kembali bahwa tahun baru Islam hendaknya dirayakan lebih daripada tahun baru Masehi. Karena di Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam. Jadi pantas dan wajar manakala tahun besar Islam ini, tahun baru besar Islam ini dirayakan lebih meriah. Ya. Alhamdulillah di daerah Pemulang ini tahun baru Islam bulan Hijriah dirayakan di setiap pelosok desa. Bahkan saya kemarin dapat undangan di masjid, di mana tuh yang di Masjid Wali Kota, dalam acara yaitu menyambut tahun baru Islam, yaitu tahun baru Islam Hijriah 1446. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tahun baru Islam ini hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Pertama, bersyukur kepada Allah bahwa dalam tahun ini kita masih diberikan umur, walaupun secara angka umur kita bertambah, yang 50 jadi 51, yang 60 jadi 61 dan lain sebagainya. Tetapi jatah hidup kita sudah berkurang, jatah umur kita berkurang. Namun kita perlu bersyukur dengan bertambah nilai umur kita diberikan kesempatan menghirup udara Allah, dan kita bersyukur diberikan kesempatan untuk menambah amal-amal soleh kita, untuk menambah amal-amal soleh kita. Manakala tahun yang lalu saya wafat, pasti malam Jumat yang lalu saya nggak bisa mengambil pengajian malam Jumat. Ya. Berarti amal saya sudah ditutup tahun yang lalu. Tetapi dengan masih adanya umur, masih dapat mengambil pengajian malam Jumat minggu yang lalu. Berarti amal ibadah saya masih bertambah, ya, masih bisa bersedekah walaupun dengan air putih, masih bisa bersedekah dengan pisang dan lain sebagainya. Perkara ikhlas itu hanya Allah yang tahu, ya. Perkara ikhlas hanya Allah yang tahu.
dan musola ikhlas. Jadi kita bersyukur pada Allah. Ya. Bertambah amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan di tahun ini, tahun 1446, bukan hanya amal soleh kita yang bertambah, yang belum punya bini, semoga di tahun ini bisa punya bini. Ya. Yang tahun ini belum punya tempat tinggal yang tetap, kita doakan semoga di tahun 1446 punya tempat tinggal yang tetap, punya rumah sendiri. Nah. Yang tahun ini, tahun yang lalu kita belum punya keturunan, kita berdoa semoga Allah berikan keturunan. Yang tahun lalu kita belum menghatamkan Al-Quran, semoga di tahun ini kita dapat menghatamkan Al-Quran dan juga mengamalkan kandungannya, walaupun belum 100%. Hadirin berbahagia, dan selain daripada itu semua, tentunya kita manusia biasa, bukan malaikat. Tentunya di sana sini banyak, walaupun mungkin ada kekurangan, kehilafan, dan perbuatan-perbuatan dosa yang tahun-tahun lalu yang pernah kita lakukan. Dosa terhadap keluarga, dosa kepada anak, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa kepada guru dan lain sebagainya. Dosa dan dosa. Karena kita ini bukan malaikat. Kalau orang nggak pernah berbuat dosa, ini perlu dipertanyakan. Ya, kalau orang hidup normal nggak pernah berbuat dosa, ini perlu dipertanyakan. Bisa jaga mungkin orang nggak berbuat dosa karena gila. Nah, bisa jadi, ya. Maka untuk berikutlah hari berbahagia, maka kita untuk tahun ini senantiasa bertobat kepada Allah. Karena waktu ini ulama beritahu dibagi 3 bagian. Tahun, waktu yang telah lampau, waktu yang telah lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang tahun lalu sudah saya katakan pasti kita ada berbuat dosa, ya. Maka tahun sekarang, waktu sekarang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang waktu lalu kita berbuat dosa, maka tahun ini, waktu sekarang kita bertaubat. Berbuat baik. Karena dengan bertobat dari dosa ini, suatu amalan, suatu perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang akan datang kita nggak tahu, ya. Waktu akan datang kita semua nggak tahu. Hari ini saya berbicara di hadapan bapak-bapak sekalian. Besok saja bisa jadi saya wafat.
Jangankan besok pagi, mungkin bisa jadi jam 9, jam 10 malam saya tewas. Ini nggak tahu. Ini waktu akan datang, nggak tahu. Namun kita berdoa semoga kita semua yang hadir di sini diberikan yang baik-baik, ya. Yang waktu-waktu yang lalu sholatnya masih di rumah, nggak demen berjamaah. Untuk tahun ini kita demen berjamaah. Kan? Yang tahun lalu kita nggak demen, nggak suka baca Al-Quran. Di tahun sekarang kita gemar, demen baca Al-Quran. Walaupun masih pelatot-peletot. Kan? Yang penting baca baik. Ya. Baik hadirin berbahagia. Yang jelas kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa galak sama istri, baik sama istri. Yang ngasih duit dikit, ngasih duit yang banyak kalau ada. Hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Semana pada malam hari ini guru-guru kita berkumpul dengan kita semua. Ya. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapakah sebenarnya orang yang bertaubat? Bukan berarti Rasulullah ini bego, bukan. Ya, bukan berarti baginda Rasulullah SAW ini nggak tahu. Tidak. Rasulullah SAW orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Tidak ada yang melebihi cerdasnya baginda Rasulullah SAW. Tetapi baginda Rasulullah bertanya ini supaya memberikan semangat kepada sahabat-sahabat. Maka sahabat-sahabat ini tidak berani menjawab. Ya, sahabat hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini sahabat Nabi, ya, yang ilmunya lebih jauh daripada kita, lebih tinggi. Jadi kalau kita kadang-kadang ditanya sama guru, menjawab baik, walaupun nggak tahu. Termasuk saya nih kalau ngajar ngaji, ditanya anak-anak, kok tahu dia, main jawab baik, padahal salah jawabnya salah. Tapi ini bagus juga, berarti ada keberanian, gitu ya. Daripada tahu tapi diam baik. Hadirin berbahagia, sahabat Nabi tidak ada menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui orang yang bertobat. Maka baginda Rasulullah SAW melanjutkan percakapannya. Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mengaku bertobat kepada Allah tetapi tidak mau belajar agama Islam, maka orang itu belum bertaubat. Orang yang tidak mau ngaji, tidak mau ta'lim, walaupun waktunya luang, nggak pernah minum-minum lagi, belum bertaubat. Karena belum mau belajar. Nah, ini belum bertaubat. Ya. Baru berhenti dari mabuk-mabukan. Nah, baru berhenti doang.
Alhamdulillah di antara kita bukan hanya berhenti mabuk, ya, bukan hanya berhenti minum minuman keras, tetapi yang hadir di sini termasuk orang-orang yang digolongkan orang yang bertaubat. Maka Allah senang kepada kita semua. Yang kedua, siapa yang mengaku bertobat tetapi grafik ibadahnya tidak meningkat, maka belum bertobat. Insya Allah di hadapan kita yang hadir di sini, grafik ibadahnya meningkat. Ya, ini dipastikan grafik ibadahnya meningkat. Kalau enggak ngaji malam Jumat, dipastikan enggak baca surat Yasin. Kalau enggak ngaji, dipastikan malam Jumat enggak ngasih sedekah walaupun hanya 2.000 perak. Nah, dengan adanya ngaji, baca surat Yasin, baca surat Al-Ikhlas dan sebagainya, sedekah walaupun hanya 200.000. Nah, belum lagi tuan rumah menyediakan tahu, tempe dan sebagainya. Ini grafik ibadahnya meningkat. Berarti termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah. Berikutnya, siapa yang mengaku bertobat tetapi budi pekertinya, akhlaknya tidak berubah. Nah, alhamdulillah, saya yakin percaya di antara kita semua akhlaknya baik-baik. Ya, kalau datang beri salam, kemudian salam-salaman. Ini akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nah, kecuali sudah majlis dimulai, nggak perlu salaman lah, mengganggu. Ya. Orang dibaca Yasin, diajak salaman. Nah, ini kata Ustaz saya ini kurang bagus. Ya. Orang lagi asik baca Al-Quran, itu dengan hubungan dengan Allah. Kemudian di kalanya diketok, bersalaman. Ini ditolak enggak ditolak, enggak ngelihat. Nah, diketok pisang palanya, ini salaman. Jadi antara kita senantiasa bersalaman. Ini akhlak yang baik, termasuk orang yang bertobat kepada Allah Taala. Terakhir, siapa yang mengaku bertobat tapi belum bersedia menyedekahkan, menginfakkan sebagian rezekinya. Alhamdulillah kita senantiasa berinfak. Sudah saya katakan berinfak sedekah walaupun hanya 200.000. Ditambah lagi ada petugas seksi kurban. Nah, ada lagi yang bertugas yaitu seksi kurban, selalu menagih, ya, selalu menagih walaupun mungkin enggak setiap minggu, ya minimal sebulan sekali ngasih, ya, walaupun enggak banyak mungkin 5.000, tapi ngasih juga kan. Ini termasuk orang yang bertobat. Yakin dan percaya kita semua orang yang bertobat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tobat kita ini senantiasa istiqomah sampai hari kiamat. Ya, tobat kita istiqomah sampai hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.